Selamat pagi adik-adik BIC Kids. Jumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dan kakak-kakak senang sekali bisa bersama beribadah walaupun ibadah online ya. Dan Kak Fris sudah sangat yakin bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi ingin memuji Tuhan. Coba yang sudah gak sabar lagi memuji Tuhan angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami napas. Engkau sudah menjaga tidur malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati semua yang beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Coba kakak-kakak mau lihat yang senang jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Mantap adik-adik. Saya kakak Kak Fris dan Kak Michelle dan Kak Melisa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan yuk di atas kepala. Iya. Mantap. Ya. Ready? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Yuk, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ya, sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Katakan sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Sekali lagi dengan keras adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Katakan dengan sungguh-sungguh, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih keras. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Jangan bohong ya. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua. Anak Tuhan gak boleh bohong. Tepuk tangan buat adik-adik. Kak Fris, semua kakak-kakak di sini senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, semua cinta Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Yes. Oke, mari kita nyanyikan I love you Jesus. Aku cinta Yesus ya. Yuk sama-sama katakan. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Katakan. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Lebih keras, aku cinta. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam. Cintaku dalam banget. Katakan. Cintaku dalam banget. Mantap adik-adik. Lebih sungguh katakan. Sambil goyang ya. Katakan. Aku
Aku cinta Yesus dalam banget. Oh, amin, mantap. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Tuhan kita. Saya percaya kita semua mau sayang sama Tuhan, mau menghormati orang tua dan melakukan perintahnya. Tepuk tangan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Adik-adik lebih sungguh ya, lompat. Adik-adik sungguh dahsyat yang ada di rumah. Lebih kuat suaranya ya. Katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang pada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Ayo adik-adik, nyanyikan sungguh-sungguh. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Wow, semua adik-adik memuji Tuhannya sungguh luar biasa sekali. Sampai keringatan, ada yang juga masih goyang-goyang ya. Mantap adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan Yesus. Biar dia masuk di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Mari panggil Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
semua dosaku. Mari adik-adik pejamkan mata, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua sekali lagi, dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini. buat hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pagi hari ini. pagi hari ini Kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. cerita tentang firman. Biarlah firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga sehingga kami kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. bagi lingkungan kami. Berkati Berkati kakak kakak yang mengajar pada pagi hari ini. yang mengajar pagi hari ini. Hikmat Tuhan memimpinnya. Hikmat Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Halo BICC Kids, apa kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Wah, senang sekali kali dia dapat bertemu kembali dengan adik-adik pada pagi ini. Kita mau belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami masih dapat beraktivitas, kami masih bisa bernafas, itu karena kebaikan Engkau. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siap membuka telinga dan hati kami lebar-lebar Tuhan Yesus, dan berbicaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini adalah hamba yang setia atau faithful servant. Hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugas-tugasnya dengan benar dan sampai selesai, ya. Sampai selesai nih, kali dia ulangi lagi, sampai selesai. Kadang di rumah mama papa memberikan kita tugas ya, dan kita harus mengerjakannya sampai selesai. Atau guru ya di sekolah juga memberikan kita tugas, dan kita harus mengerjakannya tidak asal-asalan ya, tidak sambil kesel, tidak sambil bete, tetapi kita mengerjakannya dengan benar dan sampai selesai. Begitu juga dengan kita adik-adik ya, kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia ya, mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab ya. He is a faithful man ya, sangat setia kepada Tuhan. Dia adalah seorang nabi, Nabi Elia. Yuk kita saksikan video berikut ini. God's story, Elijah. So part of God's story is about a guy named Elijah, and it goes like this. Elijah's job was to talk to God and tell God's special family, the Israelites, what God said. So he was called a prophet. Unfortunately, the rulers of Israel were King Ahab and his wife Jezebel. They were the most wicked leaders Israel had ever had, and they didn't care what God had to say. They made Elijah's job really hard.
but just wait until you see what God did for him. See, Ahab and Jezebel worshipped Baal instead of God. Baal was a false god, an idol. Kids, an idol is anything that gets the attention we should be giving God. Money, stuff, or even people can be idols. And when Ahab and Jezebel worshiped Baal, they turned a lot of God's family away from God too. But here's the thing, God wants all of our worship and love, and he totally deserves it. So God sent Elijah to tell Ahab and Jezebel that it wasn't going to rain for a while. There wouldn't even be dew. That means crops wouldn't grow. So the Israelites would run out of food. Then they would think Baal was angry, and they'd blame Ahab. When the king heard Elijah's message, he was furious. He wanted to kill Elijah. So God told Elijah to go hide in the wilderness. And just like he had said, there was no rain. In fact, for 3 more years, it was dry. But Ahab and Jezebel kept right on worshiping Baal and asking him for rain. Of course, that didn't work. So they stayed mad at Elijah too. They actually killed as many of God's prophets as they could find. But all that time, God kept Elijah safe. And Elijah kept telling people to believe in the real God. A few did, like a widow who saw God do miracles through Elijah. But most kept worshiping Baal with Ahab and Jezebel. Finally, in the 3rd year of drought, God told Elijah to go talk to Ahab again. This time, Elijah challenged the king to a contest that would show who was real, Baal or God. Ahab brought 450 prophets of Baal to meet Elijah at a place called Mount Carmel. They built an altar to worship Baal, and Elijah built an altar to worship God. They both prayed for fire and then waited to see whose God brought it first. And since Baal was a false god, you can probably guess who won. Yep, God. In fact, he sent so much fire, it burned up Elijah's altar and everything around it. After that, Elijah prayed for rain, and God sent it. It seems like maybe Ahab and Jezebel would follow God after that, right? But they only got more angry. Jezebel sent Elijah a message that she was going to kill him, so Elijah ran away again. This time because he was scared. Even though God had kept him safe for years, he wanted to quit being a prophet. He didn't think anybody listened to him anyway. He laid under a tree and said, "I've had enough, Lord." Then he went to sleep. God must have understood how Elijah felt, because guess what he did? First, he sent an angel to cook Elijah some bread. Then God let Elijah see him. Elijah had talked to God a lot, but he'd never seen him. While Elijah was waiting for God, he saw a windstorm, then an earthquake, then a fire pass him by. But God wasn't in any of those. Then he heard a gentle whisper. There was God. Elijah had spent his life obeying God, even though people wanted to kill him for it. But guess what? Ahab and Jezebel never could kill Elijah. Actually, Elijah didn't die, not even of old age. Instead, God sent a chariot of fire, and Elijah rode it right up to heaven. We don't know exactly how that happened, but it did. God didn't make Elijah's job easier, but he did take care of him. And in the end, Elijah got to be with his God, the real God, in heaven. And that's the story of Elijah. So in case you missed it, here's the quick version. Elijah was a prophet. Ahab and Jezebel worshipped idols. Elijah gave them messages from God. They got mad. God told Elijah to run away. Elijah proved God is real. Jezebel got mad. Elijah ran away. He wanted to quit. God was gentle with him. Ahab and Jezebel couldn't kill Elijah. God took Elijah to heaven in a chariot of fire. And that's part of God's story. Wah, Nabi Elia itu luar biasa ya, nabi yang berani. Jadi tugasnya Nabi Elia adalah menegur Raja Ahab, Ratu Isabel beserta bangsa Israel untuk kembali menyembah Tuhan. Ya, mereka nggak percaya Tuhan pada waktu itu, adik-adik. Mereka menyembah Baal. Baal itu adalah berhala. Kalau zaman sekarang, berhala itu bisa berupa uang, bisa berupa games, gadget, ya, superstar, dan sebagainya. Kenapa
dikatakan seperti itu ketika kita sudah tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, kita menghabiskan waktu kita hanya untuk games, ya, hanya untuk games. Kita tidak ada waktu lagi untuk berdoa, kita tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan, kita tidak ada waktu lagi untuk beribadah pada Tuhan. Itu sudah menjadikan games berhala di kehidupan kita. Sedangkan Tuhan mau kita hanya menyembah Dia, kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan satu-satunya, menomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, ketika kita menjadi hamba yang setia, adik-adik, ada rewardnya. Rewardnya adalah hidup kita dipelihara, hidup kita dilindungi. Ya, kita tadi sudah nonton video bahwa Elia sepanjang hidupnya dia setia kepada Tuhan. Dia melakukan tugasnya dengan benar. Dia melakukan tugasnya sampai selesai, adik-adik. Ya, dia dipelihara di padang gurun. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawakan daging dan roti kepada Elia pada pagi hari dan petang hari. Wah, luar biasa ya, padahal burung gagak itu makanannya daging. Tetapi ini untuk si Elia, burung gagak yang membawakan daging. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dan Tuhan melindungi kehidupan Elia ketika dia dikejar oleh Ratu Isabel untuk dibunuh. Tuhan melindungi dia, adik-adik. Jadi ada berkat di balik ketika kita setia kepada Tuhan. Ya, ketika kita setia kepada Tuhan, ada berkatnya. Nah, mari adik-adik kita mau belajar dari Nabi Elia bahwa dia setia sampai akhir hidupnya, ya. Dia tetap melakukan tugasnya dengan benar, dia tetap menjalankan tugasnya sampai pada akhirnya, ya. Kita dipelihara kehidupannya, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dan Nabi Elia mempunyai hak istimewa, yang mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan. Ia tidak mati, adik-adik, tetapi ia terangkat ke surga dengan sebuah kereta kuda berapi, dan pada akhirnya ia bersama dengan Tuhan. Kali dia mau betul-betul belajar dari Nabi Elia, setia sampai akhir. Mari adik-adik kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 15 ayat ke-58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, firman Tuhan ya dan amin. Adik-adik katakan amin, ya. Pegang janji Tuhan. Ketika kita setia, hidup kita pasti dipelihara, hidup kita pasti dilindungi, adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau terus belajar setia Tuhan, seperti Nabi Elia. Tuhan Yesus, kami mau terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.